Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, Sarjana Hukum Master of Science, dengan judul Penguatan Kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kepada Bapak Profesor, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Bangka Belitung, para wakil rektor, ketua dan para anggota Senat Universitas Bangka Belitung, para dekan dan para wakil-wakil dekan, ketua program studi, para guru besar, para dosen, para mahasiswa, dan sivitas akademika Universitas Bangka Belitung, hadirin hadirat yang saya muliakan. Menjelang reformasi tahun 1998, dalam berbagai kesempatan saya melontarkan gagasan tentang perlunya kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan bahwa reformasi tidak cukup dilakukan dengan melakukan pergantian terhadap rezim yang memerintah tanpa melakukan perubahan terhadap sistem bernegara kita. Sebab jika hanya rezim yang berganti, tapi sistem tidak, maka rezim baru yang menggantikan rezim lama, cepat atau lambat, akan mengulang kesalahan-kesalahan pada rezim yang digantikannya. Manusia dan sistem adalah dua hal yang mempunyai hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa sistem tidak perlu. Yang penting kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang berakhlak baik, yang berciri seperti seorang nabi, yang memiliki sifat-sifat siddiq, amanah, dan fatonah. Jika negara dipimpin oleh manusia-manusia seperti itu, maka tentu negara akan menjadi ideal dan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat. Namun kenyataannya, kekuasaan itu menggoda. Kekuasaan yang ada di tangan sekelompok orang, apalagi ada di tangan satu orang saja, akan mudah diselewengkan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompoknya. Bahkan tidak jarang digunakan untuk menindas kelompok yang lain yang berbeda pandangan, apalagi berseberangan. Karena itu diperlukan adanya norma-norma, bukan saja norma-norma di bidang etik, di bidang sopan santun, melainkan juga norma-norma etik dan norma-norma hukum yang adil, kuat dan sistematik yang diwujudkan dengan pembentukan lembaga-lembaga negara yang saling mengontrol kekuasaan yang dibatasi, yang secara keseluruhan membentuk sebuah sistem bernegara yang kita sepakati bersama. Sistem itu dituangkan dalam sebuah naskah yang disebut dengan Undang-Undang Dasar, Dustur atau konstitusi yang berisikan norma-norma dasar dan mengatur kelembagaan negara beserta kewenangannya masing-masing serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban penduduk dalam lembaga negaranya. Negara akan menjadi ideal jika dihuni dan dijalankan oleh orang-orang yang berakhlak baik dan dengan sebuah sistem yang kuat yang tercermin di dalam undang-undang dasarnya dan seluruh peraturan-peraturan yang diciptakan di negara itu. Dalam sistem yang kuat, orang-orang yang tidak baik akan dipaksa menjadi orang baik dengan mengikuti sistem yang berlaku. Sebaliknya, dalam sistem yang buruk, orang-orang baik akan terpaksa menjadi orang tidak baik, bahkan terpaksa menjadi orang jahat. Pada dasarnya mereka orang baik, tapi karena sistem dan pelayanan negara begitu buruknya, maka orang baik tidak bisa hidup nyaman dengan kebaikannya. Tidak jarang terjadi, orang-orang yang baik akhirnya malah menjadi susah karena sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Di zaman edan, kata Romo Warsito, orang yang tidak ikut-ikutan edan tidak akan kebagian. Akhirnya, orang baik terpaksa menjadi orang yang edan pula. Walau dia mengetahui bahwa seuntung-untungnya orang yang edan tetaplah masih lebih beruntung orang yang tidak ikut menjadi edan.
Karena itu, saya berpendapat orang dan sistem sama perlunya. Tugas kita semua menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada semua orang, termasuk melalui kurikulum pendidikan untuk menciptakan warga negara yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak baik, agar mereka menjadi orang yang jujur dan amanah, serta mampu menghargai hak-hak orang lain di sekitarnya. Tetapi itu tidaklah cukup. Kita juga harus membangun sistem bernegara yang kuat, yang dilandasi oleh semangat keadilan, rasional, dan didukung oleh norma-norma hukum yang kuat, dan dijadikan dan dijalankan dengan konsisten. Inilah prasyarat sangat penting dalam kita membangun bangsa dan negara agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas itulah, saya mengusulkan agar reformasi dilakukan dengan lebih dahulu melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan 3 hal yang utama. Saya ingat pada waktu itu pidato saya di Universitas Indonesia dijadikan slogan oleh gerakan mahasiswa. Kata-katanya, tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Pidato itu yang dijadikan slogan gerakan mahasiswa tahun 1998. Amandemen konstitusi terbatas itu, pertama, membatasi jumlah anggota MPR yang diangkat dari utusan daerah dan golongan, sehingga tidak melebihi 1/3 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang seluruhnya berasal dari anggota-anggota DPR. Saya berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian wakil dan utusan. Wakil dikaitkan dengan DPR yang mewakili rakyat dan direkrut melalui pemilihan. Sementara utusan tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan diutus oleh kelompoknya, yakni daerah-daerah dan golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat dan bangsa kita. Dipastikannya jumlah utusan agar tidak melebihi 1/3 itu dimaksudkan agar asas kedaulatan rakyat dapat kita laksanakan. Kedaulatan rakyat itu tercermin dalam pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di masa Orde Baru, jumlah anggota MPR yang diangkat lebih banyak daripada yang dipilih, sehingga MPR mudah sekali dikendalikan oleh pemerintah, baik dalam memilih presiden dan wakilnya, menetapkan GBHN, dan merumuskan ketetapan-ketetapan MPR. Amandemen kedua yang saya usulkan adalah agar ada pembatasan masa jabatan presiden yang tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal 5 Undang-Undang Dasar 45 pada waktu itu menyatakan bahwa presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Rumusan ini bersifat multitafsir sehingga mudah disalahgunakan oleh presiden yang berkuasa. Praktik menunjukkan bahwa selama masa Orde Baru, Presiden Soeharto dipilih kembali setiap 5 tahun dan ditetapkan secara aklamasi karena tidak ada calon lain. Keadaan ini berlangsung selama 6 periode, selama 30 tahun lebih. Pembatasan masa jabatan presiden yang saya maksud melalui amandemen itu harus menegaskan bahwa masa jabatan presiden maksimum hanya 2 kali, 5 tahun saja. Sesudah itu tidak dapat dipilih kembali. Amandemen ketiga yang saya usulkan adalah agar pasal-pasal berkenaan dengan hak-hak asasi manusia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Undang-Undang Dasar 45 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, terdapat 2 aliran pemikiran para pendiri bangsa kita. Apakah kita akan menerima individualisme dan liberalisme, ataukah kita mempertahankan kolektivisme yang dianggap sebagai jiwa dan ciri dari masyarakat suku di kalangan bangsa kita. Akibatnya, pasal-pasal hak asasi manusia hanya sedikit yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jika dibandingkan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Usaha sebagian anggota konstituante agar pasal-pasal hak asasi manusia yang sudah disepakati majelis itu agar dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diperlakukan kembali sebagaimana usul Perdana Menteri Juanda pada tahun 1999 tidak berhasil diperjuangkan. Pasal-pasal hak asasi manusia yang terbatas rumusannya di dalam Undang-Undang Dasar 45 ketika disahkan tahun 45
tidak berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Namun ketika MPR bersidang untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali, masing-masing tahun 1999 yang mengamandemen 9 pasal, tahun 2000 mengamandemen 25 pasal, tahun 2001 mengamandemen 23 pasal, dan terakhir pada tahun 2002 mengamandemen 13 pasal, serta amandemen terhadap 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jumlah seluruh perubahan melalui amandemen tersebut adalah 75 pasal, lebih 2 kali lipat dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 yang ketika disahkan pertama kali oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang hanya berjumlah 37 pasal saja, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Jadi amandemen sekarang lebih banyak jumlahnya daripada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Salah satu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 adalah perubahan tentang kedudukan, wewenang, serta komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya anggap merupakan perubahan fundamental, bukan hanya berkaitan dengan sistem bernegara, tapi juga berkaitan dengan cita negara atau pikiran-pikiran dasar atau ide-ide dasar bernegara kita yang digali oleh para pendiri bangsa kita berdasarkan nilai-nilai dan pikiran-pikiran bernegara yang hidup dan berkembang, baik di dalam hukum adat maupun hukum Islam, sebagai nilai-nilai dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat suku yang membentuk kita menjadi sebuah bangsa pada saat itu kita merdeka sampai sekarang ini. Tentu para pendiri bangsa kita, terutama Soekarno, Hatta, dan Yamin, mempelajari aliran-aliran pemikiran tentang negara dari sumber-sumber barat. Tapi para ulama yang menjadi anggota BPUPKI seperti Kiai Masyhur dan Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo dan Profesor Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Persatuan Umat Islam, dan tokoh-tokoh cendekiawan Islam seperti Haji Agus Salim, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, dan Nyonya Sunario Mangunkuspito sangat dalam pemahamannya terhadap gagasan bernegara dalam pemikiran Islam. Sementara Supomo dan Haji Agus Salim adalah juga tokoh yang sangat mendalami hukum adat berbagai suku yang ada di tanah air. Saya dapat membaca ucapan Dr. Sukiman dalam sidang BPUPKI ketika ditanya, apakah kita akan membentuk kerajaan ataukah membentuk sebuah negara republik? Pertanyaan itu diajukan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ketua BPUPKI. Maka Dr. Sukiman, sebelum Sukiman, 8 orang wakil-wakil dari Surakarta menghendaki Indonesia merdeka menjadi sebuah kerajaan. Tapi Dr. Sukiman yang mewakili golongan Islam mengatakan, kami golongan Islam menghendaki sebuah republik karena konsep khilafat yang dipraktekkan para sahabat sesudah Nabi Muhammad wafat mendekati sebuah sistem republik dibandingkan dengan sebuah sistem kerajaan. Itu tahun 1945. Jadi pada pasal 1 Undang-Undang 45 yang awal dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, MPR adalah satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dengan demikian lembaga itu mempunyai kedudukan supreme yang disebut dengan istilah pada waktu itu lembaga tertinggi negara yang berwenang mengubah undang-undang dasar, menyusun garis-garis besar haluan negara, memilih dan meminta pertanggungjawaban presiden, dan menetapkan hal-hal yang fundamental berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Penegasan bahwa MPR melaksanakan kedaulatan rakyat mengandung makna
bahwa kita menganut paham tidak melaksanakan demokrasi secara langsung, tetapi melalui wakil-wakil rakyat dan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan yang ada di MPR. Keberadaan MPR dengan susunan seperti itu adalah implementasi dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Supomo mengatakan bahwa demokrasi seperti itu diangkat dari demokrasi yang hidup dari masyarakat desa yang ada di tanah air kita. Jadi bukan dari konsep kerajaan-kerajaan Nusantara, baik kerajaan Hindu maupun kerajaan Islam. Supomo mengatakan Republik Indonesia itu diangkat dari konsep Republik Desa yang sesungguhnya memiliki kedaulatan yang ada di tangan seluruh warga desa itu. Kekuasaan tertinggi di desa ada di tangan seluruh warga desa. Tapi pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh para tokoh terpandang yang ada di desa itu, yang memusyawarahkan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakat desa itu, yang segala keputusannya dilakukan secara mufakat oleh lembaga musyawarah desa. Keberadaan lembaga musyawarah desa yang mengambil keputusan berpedoman kepada hikmat kebijaksanaan untuk mencapai kata mufakat jelas sekali pengaruh dari ajaran Islam yang diserap ke dalam apa yang disebut oleh sarjana-sarjana hukum Belanda sebagai hukum adat atau het adat recht masyarakat kita. Sebab itu Supomo mengatakan bahwa negara Republik Indonesia sebenarnya adalah Kuchele of trekking, istilah dalam bahasa Belanda, mengangkat sesuatu ke atas. Konsep Republik Desa yang sederhana menjadi sebuah negara republik modern. Saya sependapat dengan Supomo bahwa konsep bernegara yang kita rumuskan seharusnya lah merupakan pikiran-pikiran dasar bernegara yang hidup dalam masyarakat kita sendiri, yang intinya sangat dipengaruhi oleh Islam dan adat, namun dirumuskan ulang untuk menyesuaikannya dengan tantangan zaman di mana kita hidup sekarang ini. Sulit bagi kita untuk membayangkan kita hidup di sebuah negara kita sendiri, tapi konsep-konsep dasar bernegara kita ambil dari sumber lain yang sama sekali tidak mencerminkan pikiran-pikiran dasar bernegara kita sendiri. Saya cukup mempelajari tulisan-tulisan para pemikir bangsa kita. Salah satu yang saya dalami adalah Raja Ali Haji bin Raja Ahmad, seorang pemikir dan budayawan Melayu dari Kepulauan Riau, yang makamnya ada di Pulau Penyengat dan sudah diangkat menjadi pahlawan nasional bangsa kita. Dia menulis banyak kitab tentang konsep bernegara, tapi saya tidak melihat pikiran-pikiran yang ada di kesultanan-kesultanan pada waktu itu yang diangkat menjadi konsep bernegara, Undang-Undang Dasar 45. Yang diangkat justru adalah konsep masyarakat desa yang lebih demokratis dibandingkan dengan konsep kenegaraan Hindu dan sebagian kesultanan Islam yang agak cenderung feudalistik, menjunjung tinggi posisi raja, para bangsawan, dan seterusnya. Di desa tidak ada bangsawan, tidak ada raja, yang ada adalah kepala desa. Dan yang memutuskan segala sesuatu di desa bukan kepala desa saja. Yang memutuskan segala sesuatu di desa adalah rapat desa atau musyawarah desa yang dihadiri oleh para orang-orang terpandang yang ada di desa itu. Jadi Republik Indonesia sebetulnya adalah Kuchele of trekking dari Republik Desa, bukan melanjutkan tradisi kerajaan-kerajaan yang bersifat feodal di masa yang lalu. Bukan juga mengadop pemikiran-pemikiran yang ada di dunia barat, tapi konsep majelis permusyawaratan rakyat itu sebenarnya adalah konsep asli Indonesia yang dipengaruhi oleh adat dan ajaran Islam. Dengan amandemen UUD 45 selama 4 kali, MPR tidak lagi menjadi satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat. Karena kini kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang bermakna kedudukan rakyat, kedaulatan rakyat dilakukan secara terbagi-bagi oleh lembaga-lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45.
keanggotaan MPR tidak mengenal lagi utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang sangat penting untuk menyatukan seluruh komponen bangsa kita, sehingga seperti kata Supomo, MPR itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Anggota MPR setelah amandemen hanyalah terdiri atas anggota DPR dan DPD yang seluruhnya dipilih melalui pemilihan. Pemilihan presiden kini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Tetapi MPR masih berwenang memberhentikan presiden melalui proses pemakzulan atau impeachment yang dimulai dengan adanya pernyataan pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan sejumlah pelanggaran menurut Undang-Undang Dasar, dan pernyataan pendapat tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. MPR juga masih berwenang memilih presiden dan wakil presiden sebagai pengganti antar waktu presiden dan wakil presiden yang berhalangan tetap atau terjadi kekosongan pada dua jabatan itu. MPR juga tetap berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar, tetapi MPR tidak lagi berwenang menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Padahal garis-garis besar haluan negara itu sangat penting untuk memberikan landasan filosofis dan kerangka pembangunan nasional yang menjadi pedoman pembangunan bangsa, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. GBHN itu dibuat oleh rakyat sendiri melalui MPR. Kini GBHN digantikan dengan program calon presiden yang dikampanyekan kepada rakyat ketika dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menyadari kekurangan dari program kampanye ini, kini MPR timbul gagasan untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara sebagai pengganti GBHN. Namun masih diperdebatkan baik di kalangan MPR sendiri maupun di kalangan para akademisi. Tentang ketetapan MPR. Sebelum amandemen UUD 45, MPR mempunyai kewenangan untuk membuat ketetapan-ketetapan. Ketetapan-ketetapan MPR, baik yang bersifat penetapan atau beseking, seperti pengangkatan presiden dan wakil presiden, menerima dan atau tidak menerima atau menolak pertanggungjawaban presiden, mengintegrasikan dan melepas satu wilayah sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia seperti kasus Timur dahulu, maupun ketetapan-ketetapan yang bersifat pengaturan atau bersifat rekeling. Ketetapan-ketetapan yang bersifat pengaturan tersebut dirasakan perlu untuk menjabarkan atau mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang sebagaimana kita ketahui bercorak singkat dan mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu karena tidak mencakup banyak hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara, lebih-lebih jika negara menghadapi situasi darurat dan pemerintah memandang perlu untuk mengatasinya dengan segera. Jadi keberadaan ketetapan-ketetapan MPR itu dimaksudkan pula untuk menutupi kekurangan kelengkapan pengaturan-pengaturan konstitusi untuk mengatasi sesuatu keadaan. Kedudukan ketetapan-ketetapan MPR itu secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi di atas undang-undang. Beberapa ketetapan MPR yang bersifat melengkapi aturan-aturan dalam penyelenggaraan negara di masa sebelum amandemen, misalnya terkait dengan bagaimana negara harus mengatasi keadaan jika terjadi kevakuman pemerintahan, seperti misalnya presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kekuasaannya. Dalam hal ini ada wakil presiden. Bagaimana jika wakil presiden tidak ada atau dua-duanya meninggal pada waktu yang bersamaan? Bagaimana jika presiden dan wakil presiden meninggal dunia secara bersamaan? Bagaimana cara mengatasi kekuasaan itu? Dalam keadaan seperti itulah MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berwenang membuat pengaturan-pengaturan tertentu melalui ketetapan untuk mencegah kevakuman kekuasaan dan mencegah terjadinya perebutan kekuasaan. Demikianlah misalnya ketika Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS pada tahun 1967. Pada saat itu tidak ada wakil presiden, maka MPRS mengangkat pengemban Super Semar Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat presiden
sampai MPR terbentuk melalui pemilihan umum. Jadi, dalam suasana darurat seperti itu, MPR dapat menyelamatkan negara dan mengangkat seorang pejabat presiden dan atau memberikan batas waktu sampai kapan jabatan itu berakhir. Dalam hal presiden berhenti dan MPR tidak dapat bersidang karena satu sebab tertentu, maka ketetapan MPR mengatur bahwa wakil presiden mengucapkan sumpah sebagai presiden di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Ketentuan ini dapat mengatasi keadaan krisis pada tahun 1998 tatkala Presiden Soeharto menyatakan ingin berhenti. Dan ingin berhenti itu hanya diucapkan kepada dua orang, kepada almarhum Saadilah Mursid dan kepada saya. Dua dari tiga orang itu sudah tidak ada, tinggal saya satu-satunya yang masih hidup. Malam itu Pak Agong mengatakan, kalau sudah begini keadaan, saya berhenti. Real, kamu atur bagaimana cara berhenti. Pak Agong masuk ke kamar dan tidak keluar sampai pagi. Dari jam 9:30 pagi sampai jam 10 sampai jam 6 pagi, saya harus mutar otak dan harus menyiapkan bagaimana seorang presiden yang sudah berkuasa 32 tahun berhenti seketika itu juga. Dan tidak ada undang-undang 45 mengatur bagaimana cara presiden berhenti. Yang saya gunakan pada waktu itu adalah TAP MPR tahun 1972. Dan saya menyusun pidato berhentinya itu dengan kalimat yang sangat hati-hati. Presiden Soeharto tidak menyatakan mengundurkan diri, tidak menyatakan mohon mengundurkan diri, tapi Presiden mengatakan, dengan ini saya menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden. Sebab kalau Presiden mengatakan mengundurkan diri, mohon mengundurkan diri, harus mendapat persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengangkat beliau. MPR pada waktu itu tidak dapat bersidang karena gedung MPR dikuasai oleh para dewan. Andai pun MPR bisa bersidang, apa yang terjadi? Kalau Presiden Soeharto mengatakan, saya mohon kepada MPR agar saya berhenti. Terus MPR mengatakan, jangan Pak Harto, jangan berhenti. Tidak bisa berhenti. Maka kalimat yang saya gunakan, dengan ini saya menyatakan berhenti. Dengan kalimat itu tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Karena itu, itulah yang terjadi pada waktu itu. Walaupun banyak orang marah, termasuk almarhum Ali Sadikin, tokoh petisi 50, dia mengatakan, Yusril, kenapa kamu bikin begitu? Itu tidak sah Soeharto berhenti seperti itu. Jadi saya bilang, saya heran dengan Pak Ali. Dari dulu petisi 50, minta supaya Pak Harto berhenti. Sudah saya bikin berhenti Pak Harto, Pak Ali bilang tidak sah berhenti. Jadi Pak Ali mau nyata. Saya bisa datang ke Cendana sekarang, saya bilang, Pak Harto masih presiden. Loh, siapa bilang begitu? Ali Sadikin. Nah, Pak Harto tangkapnya itu Ali Sadikin. Baru Pak Ali Sadikin diam. Jadi banyak orang sangat emosional pada waktu itu. Syukur kita ini masih berpikir jernih bagaimana mengatasi krisis supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Dan Presiden berhenti, lalu hanya berapa detik B.J. Habibie mengambil sumpah sebagai Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung, bukan di hadapan MPR. Dan itu dasar hukumnya adalah ketetapan MPR, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak bisa membayangkan keadaan krisis pada waktu itu, bagaimana mengakhirinya, sekiranya TAP MPR tahun 1972 itu tidak ada. Nah, sekarang setelah amandemen UUD 45 yang menempatkan MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dan satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat, lembaga itu dianggap tidak berwenang lagi membuat ketetapan-ketetapan untuk mengatasi kekurangan pengaturan di dalam Undang-Undang 45. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tidak dicantumkan lagi.
Sementara dalam pasal 7B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, keberadaan ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dimasukkan lagi dan ditempatkan dalam hierarki di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang. Namun dalam penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 1/MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus tahun 2003. Munculnya ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003 ini memang menimbulkan kesan bahwa MPR sejalan dengan perubahan status kelembagaannya tidak dapat lagi membuat ketetapan-ketetapan yang bersifat reveling, ketetapan yang berisi pengaturan yang berlaku umum. MPR selanjutnya dikesankan hanya akan membuat ketetapan-ketetapan yang bersifat spesifik saja, seperti penetapan pengangkatan presiden dan sebagainya sebagai pengesahan atas keputusan dari Komisi Pemilihan Umum. Jika pandangan di atas kita ikuti, maka MPR tidak dapat diharapkan lagi akan mampu memberikan jalan keluar jika negara mengalami krisis konstitusional, yakni munculnya satu keadaan konstitusi kita, satu keadaan yang konstitusi kita UUD 45 tidak memberikan jalan keluar apapun untuk mengatasi keadaan itu. Jadi krisis konstitusional itu dalam hukum tata negara adalah satu krisis terjadi pada negara, tapi undang-undang dasar negara itu tidak memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi keadaan itu. Itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan constitutional crisis atau krisis konstitusional. Nah, ambillah contoh. Di dalam UUD 45 hasil amandemen dinyatakan secara tegas bahwa masa jabatan presiden adalah 2 periode. Sementara pemilihan umum yang dulunya tidak ada di dalam UUD 45 sebelum amandemen. Sesudah amandemen muncul pasal 22E khusus mengatur tentang pemilihan umum yang dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilihan umum itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan melakukan pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden. Itu tegas dinyatakan dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu undang-undang dasar. Karena itu dia tidak bisa dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima untuk menunda pemilu. Pengadilan Negeri tidak bisa menunda pemilu karena perintah konstitusi mengatakan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya, kalau diikuti putusan Pengadilan Jakarta Pusat kemarin, tapi sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, ya, maka pemilu praktis tertunda. Implikasinya akan tertunda 2 tahun 4 bulan 7 hari, seperti bunyi putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu. Nah, jadi persoalan yang kita hadapi ya adalah, ya, ambil contoh dalam Undang-Undang 45 dikatakan bahwa masa jabatan presiden 2 periode dan kemudian pemilu diadakan 5 tahun sekali. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi sekiranya pemilihan umum 5 tahun sekali tidak dapat terlaksana dikarenakan sebab-sebab tertentu? Misalnya bencana alam, misalnya terjadi gempa megatrust di selatan Jawa yang banyak diramalkan oleh para geolog kapan saja bisa terjadi, dan diramalkan gempanya itu 9 skala Richter, lebih kira-kira setara dengan gempa yang menimbulkan tsunami dahsyat di Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Dan diperkirakan setengah Pulau Jawa akan hancur dan gelombang laut itu akan
melampaui Istana Presiden di Jalan Merdeka Barat. Kalau terjadi gempa dan tsunami dahsyat seperti itu sebagai satu contoh, ya, kemudian terjadi pandemi yang sulit sekali diatasi. Kalau COVID sudah berlalu sekarang, barangkali ada satu wabah yang meluas, dampaknya luar biasa pada kehidupan bangsa kita. Ada pemberontakan, ada kerusuhan yang berdampak secara nasional, sehingga pemilu yang sudah dijadwalkan itu tidak dapat dilaksanakan. Apa yang terjadi? Tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang akan datang, DPR, DPRD, DPD, MPR habis masa jabatannya. 20 Oktober 2024 jam 12 malam, Presiden dan Wakil Presiden habis masa jabatan. Seluruh anggota kabinet juga habis masa jabatan. Kalau jam 12 lewat 1 menit, Pak Jokowi muncul di televisi, perintah itu, perintah ini. Saya bilang, Pak, Bapak bukan presiden lagi. Negara ini berada dalam keadaan kekacauan. Negara berada dalam keadaan perang saudara, berebut-rebut kekuasaan. Saya sudah mengingatkan MPR pada waktu itu. Tinggal 2 pejabat yang tidak habis masa jabatannya, ialah Panglima TNI dan Kapolri. Karena mereka bukan anggota kabinet. Zaman Pak Harto dulu, saya biasa menyiapkan kepres tentang pengangkatan anggota kabinet. Jaksa Agung, Panglima TNI, Gubernur Bank Indonesia adalah anggota kabinet dengan status pejabat mempunyai kedudukan setingkat Menteri Negara. Sekarang tidak. Presiden tidak dapat memberhentikan Panglima TNI dan Kapolri tanpa lebih dulu meminta pendapat atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden habis, kabinet habis, DPR bubar, tinggal ada Panglima TNI dan Kapolri. Ya, tinggal bagaimana 2 orang itu kompromi. Bisa juga rebut-rebutan kekuasaan. Dan dua-duanya punya masukan. Suatu hal yang harus kita pikirkan, ya. Walaupun ya tidak bisa terjadi, ya bisa juga. Saya pernah mengolok-olok Pak Wiranto, Panglima TNI. Pada malam Pak Harto akan berhenti besok paginya itu. Ya, saya duduk di beranda sama Pak Harto, hujan turun, tinggal berdua sama Pak Wiranto. Ada Pak Habibie masuk ke dalam. Kemudian saya keluar, ada Pak Wiranto, saya duduk. Saya bilang, Mas, kalau mau ambil alih kekuasaan malam ini. Kenapa katanya? Pak Harto sudah perintahkan saya menyiapkan besok reuni. Saya begini, apa? Ngomong apa sih? Situ mundur TNI, perintah, gila. Saya belakangan menjelaskan bahwa isu Pak Wiranto mau kudeta itu dia betul realisasinya. Jadi dia tetap setia kepada pemerintah. Dan pada waktu itu juga saya bilang nih ya, seketika Pak Harto ucapkan pidato berhenti, Pak Habibie disumpah dan Pak Wiranto membacakan statement TNI. TNI akan mendukung presiden yang baru dan menjaga keamanan dan keselamatan negara. So, kalau tidak ada pidato itu, saya begini-begini juga. Itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, jadi memang harus kita pikirkan kalau terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada bencana alam, ya, ada wabah penyakit, ada kerusuhan, ada pemberontakan, atau ada krisis ekonomi yang menyebabkan negara lumpuh. Seperti pada tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter. Pemilu UD 45 dikatakan dilaksanakan 5 tahun sekali. Kalau tidak bisa dilaksanakan, apa jalan keluar? Tidak ada. Dulu MPRS, ketika Bung Karno diberhentikan, MPRS bersidang untuk mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pengemban sebagai pejabat presiden. Sekarang MPR tidak berwenang
menunjuk penjabat presiden. Tidak berwenang juga untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ini satu soal yang sekarang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Ya, Pengadilan Jakarta Pusat dan lain-lain segala macam itu dalam posisi tidak mungkin dapat menunda pelaksanaan pemilihan ini. Dan saya mengatakan harus dicarikan solusinya. Dan solusinya kalau MPR kembali dapat membuat ketetapan-ketetapan untuk mengatasi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita sendiri. Walaupun MPR tidak se-powerful MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, tapi setidak-tidaknya konstitusi kita masih mengakui bahwa MPR itu berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. MPR itu masih berwenang untuk memberhentikan presiden dalam proses impeachment. MPR itu berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden pergantian antar waktu apabila terjadi kevakuman presiden dan wakil presiden. Dan saya katakan, barangkali kalau krisis itu terjadi, tidak ada lembaga yang bisa menunda pemilu kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan Pengadilan Jakarta Pusat. Karena dia merupakan representasi dari rakyat. Ini saya katakan sebenarnya secara abstrak dari sudut hukum tata negara. Hukum tata negara itu tidak memikirkan orang, dia memikirkan sistem dan memikirkan pengaturan. Tidak terkait dengan orang. Jangan dikira kalau begini, oh barangkali ini ada agenda terselubung mau memperpanjang Pak Jokowi. Tidak. Siapapun yang jadi presiden akan menghadapi problema yang sama. Ya. Sama juga ketika Pak Harto berhenti, ya, saya sempat berdebat panjang dengan Pak Emil Salim. Ya. Di televisi lagi debatnya. Ya. Ujung-ujungnya Pak Emil mengatakan, saudara Yusril, persoalannya kenapa Habibie yang menggantikan Soeharto? Kata Pak Emil, itu salah Pak Emil sendiri. Ya. Pak Harto kan dulu Pak Emil dicalonkan untuk menjadi wakil presiden. Pak Emil tidak mau. Ya. Coba kalau waktu itu Pak Emil jadi wakil presiden, saya akan urus Emil Salim menjadi presiden. Saya nggak peduli Habibie, Emil Salim, hantu pun saya bilang yang menjadi wakil presiden. Malam itu akan saya urus supaya besok dilantik menjadi presiden. Hukum tata negara bicara sistem, bukan bicara orang. Ya. Kalau baca medsos macam-macam tuduhannya, wah itu ini dia, itu kan medsos ya, ya, bagian daripada demokrasi. Tapi hukum tata negara dia nggak bicara orang, dia bicara sistem, bagaimana menyelamatkan negara dalam keadaan krisis. Bukan persoalannya bagaimana si A atau si B menggantikan presiden menjadi presiden, atau bagaimana presiden yang ada diperpanjang. Ya kalau kebetulan kita yang jadi presiden, ya kita yang diperpanjang itu, bukan Jokowi. Jadi persoalannya adalah gimana kita mengatasi sistem apabila kita dihadapkan kepada kesulitan yang nyata. Nah, jadi itu hal yang saya pikirkan bersama dan barangkali juga patut kita renungkan bersama jika keadaan seperti ini benar-benar terjadi waktu yang akan datang. Ya. Sementara untuk mengamandemen UUD 45 itu tidaklah mudah. Ya. Seperti yang saya ceritakan di awal pidato ini tadi, kita pada waktu itu mengusulkan hanya 3 poin amandemen. Tapi ketika amandemen terjadi, ya, yang diamandemen lebih banyak daripada pasal-pasal UUD 45 yang asli itu sendiri. Nah, kalau besok ada amandemen, kita nggak bisa membayangkan seperti apa lagi akan terjadi perubahan-perubahan, karena ibarat bola nggak bisa ditahan-tahan. Begitu dibuka pintu amandemen, begitu. Dan ada hal yang sebenarnya sebagai satu contoh, misalnya kita lihat perkembangan undang-undang dasar kita ya, misalnya tentang syarat menjadi presiden, sebagai satu contoh. Ya. Ketika debat di BPUPKI, dirumuskan siapa yang boleh menjadi presiden. Mula-mula mengatakan Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. Nah, apa yang dimaksud orang Indonesia asli itu? Itu bukan berarti orang Bubu atau orang Dayak atau orang Sakai atau orang Laut kalau tidak di Bangka Belitung ini. Suku Sawang. Ya.
orang Indonesia asli itu harus merujuk kepada pasal 135 Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, Indices Sacregeling, yang membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam 3 golongan. Pertama, golongan Eropa, Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, dan lain-lain. Kedua, golongan timur asing. Golongan timur asing itu Arab, India, Cina utamanya. Yang ketiga, inlander, bahasa Belanda. Inlander itulah yang disebut dengan kaum bumi putra atau orang Indonesia asli. Inlander. Jadi inlander itu bukan orang Eropa, bukan Cina, bukan Arab, bukan India. Itulah inlander. Kita-kita ini. Secara hukum statusnya itu berbeda. Ya. Secara agama juga berbeda. Kalau pribumi beragama Kristen, statusnya bukan lagi inlander, statusnya naik menjadi golongan Eropa. Itu politiknya Belanda. Ya, sehingga Haji Agus Salim punya adik namanya Khalid Salim. Dia pindah agama menjadi Kristen dengan maksud supaya status dia naik menjadi golongan Eropa. Dan saya bertemu Khalid Salim di Belanda, beragama Kristen dan menjadi warga negara Belanda. 3 golongan ini bukan hanya etnik, tapi perbedaan status sosial ekonomi. Saya tidak hafal nama tempat-tempat di Bangka. Saya hafal nama tempat-tempat di Belitung Timur. Ya. Ada Gunung Samak. Itu tempat pemukimannya golongan Eropa. Hanya orang Belanda yang boleh tinggal di Gunung Samak. Dan ada Lipat Kajang. Hanya Cina yang tinggal di Lipat Kajang itu. Dan ada inlander yang tinggal di kampung-kampung, Bentayan, Klubi, Tanjung Kumpang, Kaibatan. Di Jakarta sama. Menteng dan Mesterkodelis serta Weltevreden adalah pemukiman Belanda. Hanya orang Belanda boleh tinggal di Weltevreden, ya, di sekitar Istana Gambir sekarang ini, Menteng, dan Mesterkodelis di Jatinegara. Orang Cina tinggal di Glodok. Inlander itu bagian Klender, ya, bagian apa namanya itu, ya, kampung-kampung begitulah, yang becek-becek, foto-foto. Ini sudah dibagi semua. Di antara 3 golongan ini, yang benar-benar ingin merdeka itu siapa? Bukan golongan Eropa, bukan golongan timur asing. Yang mau merdeka itu inlander itu. Karena itulah Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. Itu bisa dibaca di Butulen BPUPK. Nah, pada waktu itu ada orang namanya Abdurrahman Baswedan, kakek dari saudara Anies Baswedan, keberatan. Karena dia orang Arab. Dia ketua Partai Arab Indonesia, berdebat terus. Nah, saya interview Ayah Baswedan pada tahun 1978 di Yogyakarta. Ayah Baswedan mengatakan, Pak Baswedan kenapa berat? Ya karena saya keberatan, katanya. Kita kan golongan Arab, masa presiden orang Indonesia asli kita nggak boleh jadi presiden? Karena saya ngotot, Bung Karno tarik saya pergi ke ruangan, dia bilang, Pas, jangan macam-macam ya. Kalau dia ngotot presiden bukan orang Indonesia asli, nanti Jepang bisa jadi presiden. Akhirnya dia ngalah. Maka presiden adalah orang Indonesia asli. Tapi tokoh-tokoh Islam keberatan. Tokoh Islam mengatakan, Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Diperdebatkan lagi, akhirnya Soekarno mengalah. Tuan-tuan, dia bilang, saya sudah menjelaskan, karena penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, maka tentulah presiden nanti akan seorang yang beragama Islam. Tapi tokoh-tokoh Islam berkeberatan, tetap menghendaki. Karena itu saya anjurkan, mari kita kompromi, kita terima saja. Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu di dalam naskah UUD 45 yang pertama.
18 Agustus 45 Piagam Jakarta dicoret dan syarat presiden beragama Islam ikut tercoret juga tanpa pembahasan. Maka presiden adalah orang Indonesia asli. Dalam amandemen UUD 45 di zaman reformasi, kata-kata orang Indonesia asli itu diubah, bunyinya begini: Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Itu yang sekarang berlaku. Kita lihat perubahan itu bisa kita perdebatkan bagaimana baik, bagaimana buruknya, tapi Undang-Undang Dasar tidak bisa kita baca begitu saja tanpa melihat bagaimana dan dalam suasana seperti apa dia disusun dan bagaimana perkembangan Undang-Undang Dasar itu, baik dalam praktek penerapannya maupun ketika Undang-Undang Dasar itu diamandemen seperti yang terjadi sekarang ini. Dan saya kira inilah yang kita pikirkan karena menyangkut kepentingan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Dan terkait juga dengan ketetapan MPR tadi, saya mengatakan bahwa saya berpendapat MPR semestinya sebagai lembaga yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden dalam keadaan kevakuman kekuasaan, dan tetap diberikan kewenangan untuk membuat ketetapan-ketetapan yang bersifat pengaturan, yang bersifat fundamental dalam penyelenggaraan negara untuk mengatasi kevakuman pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar 45. MPR dengan ketetapan seperti itu dapat pula memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada dirinya untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan negara jika negara berada dalam keadaan darurat yang tidak dapat diatasi oleh presiden dengan cara menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada kalanya keputusan yang harus diambil itu tidak bisa dijangkau oleh Perpu karena menyangkut aturan dasar penyelenggaraan negara, dan itu hanya dapat diatur dalam konstitusi atau paling tidak ya, harus ada aturan di atas undang-undang tapi berada di bawah undang-undang dasar. Ya, tidak punya pilihan kita kecuali itu adalah ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR bersifat pengaturan itu harus dibatasi terhadap hal-hal fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara, mengingat ketetapan MPR itu berada di atas undang-undang dan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dia problemnya. Kalau MPR itu membentuk ketetapan, maka tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab MK hanya dikatakan berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi dia tidak bisa menguji ketetapan MPR. Sekarang pun tidak. Ada tetap MPR yang masih berlaku sekarang, itu tidak bisa diuji oleh MK karena memang MK tidak diberi kewenangan untuk menguji lain daripada undang-undang terhadap undang-undang dasar. Demikianlah pokok-pokok pikiran bidang hukum tata negara yang saya tulis dalam waktu yang amat singkat, sehingga masih diperlukan pendalaman dan penguraian lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi bahan telah dan renungan bagi kita bersama sebagai insan akademis yang memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.